Halo Jenti Friend, kembali lagi di channel YouTube Jenti Friend Sumatera Barat bersama saya Rafirgo Pratama dan Aprilia Fatimah dalam konten COD, Curhatan Orang Dalam. Baik, kali ini kita sudah kedatangan dua bintang tamu yang spektakuler juga. Ada Ibu Stevia dan Pak Henry Donald. Mungkin yang belum tahu boleh dikenalin dulu, Pak. Perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Henry Donald. Untuk di JNT Express ini saya manajer head office dan juga manajernya IT Network. Biasa dipanggil siapa, Pak? Bisa dipanggil Pak Donald dan juga Pak Datua atau Pak Tu. Ada sejarah nggak sih, Pak, kenapa bisa dipanggil Pak Datua gitu? Ya, kalau untuk sejarahnya mungkin istilahnya ini udah panggilan Datua ya, Pak ya. Emang udah dapat gelar Ya, Datua? alhamdulillah. Hobinya apa, Pak? Kalau untuk hobi, saya juga bisa hobinya ya, hobi futsal dan juga takraw. Futsal dan juga takraw. Masih Cuman untuk saat ini saya nggak bisa lagi main. Lihat kondisi Itu ya, yang mau kondisi ditanya. badan udah naik Masih mungkin sanggup ya. nggak untuk Ya, itu? gitu. Nah, status, Pak, Alhamdulillah saya udah berkeluarga ya, berkeluarga. dan juga punya satu anak. Terus, bisnisnya? Oke, halo, perkenalkan nama saya Stevia Venerio Kaswatril. Siapa, Bu? Stevia Venerio Kaswatril, memang panjang 4 suku kata. Banyak dari bapak-bapak dan ibu bisa memanggil saya dengan Stevia, ada yang manggil saya Stevia, ada yang manggil Veni, ada yang manggil Cipte, dan yang lain-lain. Cuma saya lebih suka kalau dipanggil Stevia gitu. Terus jabatan saya saat ini adalah sebagai seorang manajer HRD. Apalagi Status. Status apa tapi dulu? pas status Status dulu, kayaknya lebih urgent. kalau status alhamdulillah saya baru dipersunting di bulan Agustus kemarin oleh suami saya. Oleh suami saya. Kalau untuk hobi saya suka belanja sama jalan-jalan. Kabar cewek banget ya. Bu Stevia, Pak Henry Donald, untuk terakhir, latar belakang pendidikan terakhir apa ya? Dimulai dari siapa dulu, saya apa? Dari Bu Stevia, ladies first. Oke, dari saya dulu. Pendidikan terakhir saya magister hukum, itu lulusan dari salah satu universitas yang ada di Bandung. Bandung, jauh Di Bandung. sekali. Dan untuk baru lulus itu saya lulus di tahun 2019, cuma untuk wisudanya baru di tahun 2020 kemarin. Oke. Untuk saya itu lulusan S1 ya, S1 Ilmu Administrasi Negara. Itu di Sekolah Tinggi Ilmu Sosial Ilmu Politik di UTI. Itu tamatan tahun berapa itu, Pak? Kalau untuk tamatan, saya tamatan di tahun 2014. 2014. Belum bergabung di JNT berarti ya? Oh, belum. Untuk bergabung di JNT pertama kali tahun berapa? Kalau saya itu pertama kali gabung di JNT pada tahun 2017 di tanggal 14 Januari. Sudah 2 tahun JNT berdiri ya, Bu? Oh sudah 2 tahun. Sekarang itu masuk ke 3,5 tahun saya bekerja di JNT Express. 3,5 tahun, lama juga lumayan ya. Termasuk orang lama berarti Termasuk ya? orang lama ya. Nah, Pak Henry Donald sendiri? Oke. Kalau untuk saya sendiri itu di JNT-nya ya. Di JNT-nya sendiri itu saya udah dari awalnya JNT. Di awalnya JNT 2015. ya di tahun 2015 di bulan Agustus ya itu udah gabung dengan JNT. Berarti memang baru pas JNT buka Bapak langsung join dengan JNT? Ya intinya gini, sebelum JNT buka kita udah gabung juga sih dengan kita kan di sini tergabung dengan Jet Group. Iya. Nah, sebelumnya itu kan saya dari Oppo. Dari Oppo lanjut saya istilahnya migrasi ya, pindah ke JNT ini. Jadi memang dari awal JNT saya udah ada. Lebih Udah lama gabung ya. Lebih lama bergabung. Ya, di Berarti tahun 5 tahun ya? udah 5 tahun, udah masuk 5 tahun ya. Sekarang udah bulan September, berarti tanggal 20 Agustus kemarin kita JNT udah 5 tahun. Seniornya Bu Stevi berarti Iya, ya? seniornya saya Senior Pak. lagi. Ampunya saya. Kalau untuk alamat sekarang tinggal di mana sih, Bu? Kalau alamat saya sekarang saya tinggal di Cengkeh. Di Cengkeh? Padang Cengkeh. Pak Henry Donald sendiri? Oh, kalau saya di Padang tinggalnya itu di daerah Tanggul Hitam. Kalau boleh nih, tadi kan untuk Bu Stevia udah 3,5 tahun ya di JNT Express, terus untuk Pak Henry Donald sudah 5 tahun nih, sangat sepuh lah ya. Oke, boleh nih cerita sedikit pesan-pesan waktu awal masuk JNT itu gimana sih bisa bergabung dengan JNT? Kalau mulai saya masuk JNT itu kan di tahun 2017. Nah di tahun 2017 itu memang pada saat saya bekerja dan diangkat sebagai seorang HRD pada saat itu tidaklah mudah karena kan harus berhubungan dengan karyawan-karyawan. Untuk pertama kali menjadi HRD itu sebuah tantangan bagi saya. Tantangannya gimana nih, Kak? Karena gini loh, tidak semua orang bisa kita satukan pemikirannya dengan kita.
sempat saya berbicara kepada direktur kita pada saat itu, Bu, saya sanggup nggak ya menjadi seorang HRD? Karena saya tipikal orang yang penakut gitu loh. Saya nggak berani untuk ngomong di depan umum gitu. Ada sekitar 3 bulan lamanya. Aslinya beda ya. Ya, ada sekitar 3 bulan. Beda sama yang di lapangan. Ada sekitar 3 bulan lamanya masa saya transisi untuk menjadi seorang HRD yang memang harus seorang yang tegas gitu kan. Memang harus mengambil keputusan yang dimana orang-orang bisa jadi untuk kayak membenci saya, tidak menyukai saya, karena aturan-aturan yang saya tetapkan pada saat itu memang lumayan tegas pada saat itu. Nah, karena gini loh, kalau seandainya sebagai seorang HRD saya tidak mempunyai sikap yang tegas, gimana orang-orang akan mengikuti aturan saya? Nah, oleh sebab itu memang 3 bulan lamanya itulah saya memupuk diri saya, oh saya harus menjadi seorang HRD yang tegas nih gitu loh, yang dimana nanti saya nggak harus ditakuti, tapi minimal orang menghargai dan menghormati saya. Tuh. Ada rasa khawatir nggak sih Bu pas Dibenci mendengar kata HRD gitu kan? Karena kan kebanyakan pasti nanti ada masalah, ada ini gitu kan. Rasa takut pasti ada, rasa takut pasti ada. Cuma kembali ke kita kan, saya memilih jalur saya sebagai HRD, ya berarti otomatis saya udah tahu nih resiko yang saya hadapi ke depannya itu seperti apa. Nah itu kan di tahun 2017 sampai tahun 2018. Nah di tahun 2020 awal ini, alhamdulillah saya ditunjuk, maksudnya gini, saya dipercaya oleh direktur dan general manager untuk menjadi seorang manajer HRD. Nah saat ini kita tim HRD itu mempunyai 3 orang. Nah 2 diantaranya itu juga ada namanya Bu Nadia dan Ibu Sherly. Pada saat itu JNT berarti belum berkembang sebesar ini ya? Gitu Oh kan? belum. Pada saat saya masuk pertama kali di tahun 2017 itu karyawan kita itu baru 150-an. 150. Nah, sering berjalannya waktu sampai di tahun 2020 sekarang ini karyawan kita itu kurang lebih di angka 750-an. Berarti kalau signifikan kan naiknya 600 selama 3 tahun saya bergabung di JNT. Pada saat itu yang jumlah karyawan yang sekitar 100-an itu sudah merasa banyak kali waktu itu. Sudah sangat merasa banyak sekali. Sekarang Apalagi, tapi tadi yang saya bilang selama 3 bulan saya berusaha untuk menjadi yang terbaik. Alhamdulillah yang saat ini dengan ada jumlah karyawan 750 dengan dihandle 3 HRD memang sedikit keteteran, tapi kita memberikannya semaksimal mungkin untuk perusahaan. Saya penasaran nih Bu April. Pada saat itu apa ini nggak sih sempat down atau pengen menyerah nggak sih Bu? Pernah, gitu kan? pernah. Duh bener, gue nggak sanggup nih gitu. Pernah. Itu di bulan pertama. di bulan pertama. Di bulan pertama. Sampai nangis-nangis Di bulan pertama. Sampai nangis sih enggak. Dada dulu sama ibu direktur kita. Ibu, Bapak, sampai nangis sih enggak. Cuma saya bilang gini, rasanya saya nggak sanggup deh Bu, saya nggak bisa, saya orangnya nggak percaya diri untuk berdiri di depan umat, saya nggak bisa. Malah pada saat saya menginterview orang pertama kali, itu saya cuma diem, saya melihat aja, sana saya langsung mikir, kayaknya saya gagal deh, saya nggak bisa untuk menjadi seorang HRD, saya nggak bisa. Sampai saya bilang ke orang tua saya mau mundur saja ya, tapi orang tua saya bilang, pasti bisa lah, semua itu kan nggak instan gitu loh. Kamu kalau seandainya kamu mau ya kamu pasti bisa, coba dulu aja sampai mana, tapi kamu jangan pernah menyerah. Nah ditambah saya juga bilang ke direktur kita pada saat itu, Ibu Oktaviani, karena kan Pak Tanto Anggara kan baru masuk di tahun 2019. Nah saya bilang ke Bu Okta, saya nggak tahu Bu apa yang saya kerjakan gitu loh, cuma kata Ibu Okta pada saat itu, jalani saja gitu loh, kalau seandainya kamu nggak jalani gimana kamu mau tahu itu ke depannya itu bakal seperti apa. Nah, Bu Stevia pernah nggak sih tersinggung kalau ada selintingan nih, misalnya dari bawah, wih Bu Stevia HRD itu galak banget. Pernah tersinggung nggak Kak? Pada saat awal-awal iya, tapi setelah itu enggak, justru saya bangga. Minimal gini, berarti selama ini yang saya takut kepada orang, berarti saya udah bisa nih bikin, oh Bu Stevia HRD itu orangnya tegas ya, saya takut loh sama ini. Nah yang penting saya bisa mendirikan apa konotasi dari HRD itu. Harusnya, Bu saya nggak pengen ditakuti ya Bu, tapi mengenai minimal saya hanya ingin mereka menghormati dan menghargai. Kalau kekuatan terbesar dapat dari mana Bu? Misalnya, gue harus berani loh gitu, harus berani ini, harus berani kayak. Pasti dari diri sendiri. Misalnya kayak ada yang bermasalah gitu kan, harus punya ini dong, kekuatan dong untuk marahin atau apa gitu kan. Diri sendiri, pasti diri sendiri. Karena kalau untuk keluarga atau teman-teman, itu tuh mereka hanya sebagai pelengkap kita gini loh. Kamu harus maju ya, tapi kalau misalnya dari diri kita nggak mau, gimana pun orang lain mendorong kita, itu nggak akan bisa. Tapi kalau dari diri kita sendiri itu yang mendorong, itu pasti bisa. Jadi diri sendiri. Harus dari sendiri. Itu Bu Stevia nih, sekarang kita pengen dengar cerita. Penasaran juga dari awal berarti ya. Gimana Pak 5 tahun awalnya? Ya, mungkin sedikit kita flashback dulu ya tentang sebelum saya bergabung di JNT tentunya.
Jadi sebelum saya bergabung di JNT dulu kan, sebelumnya saya kan bekerja di kampung dulu ya, daerah itu sebagai staf atau karyawan, boleh dikatakan pegawai tata usaha lah di satu sekolah ya. Nah, jadi itu saya bekerja itu selama 4 tahun. Aslinya orang mana Pak? Aslinya orang Bukit Tinggi, Agam Tinggi. Oh, sorry, orang Agam ya, bukan orang Bukit Tinggi. Iya. Agam itu tepatnya di Palupuah. Ya, itu saya bekerja sebagai apa? Sebagai staf tata usaha itu selama 4 tahun. Dimulai dari tahun 2010 sampai 2014. Untuk kuliah pun saya kuliah sambil kerja dulu. Jadi bukan kuliah fokus enggak, tapi saya kuliah dan juga bekerja. Jadi di akhir tahun 2014 itu saya memutuskan untuk coba mencari atau pergi ke kota lah ibaratnya. Dari Palupuah itu saya pergi ke Padang untuk mencari satu pekerjaan. Alhamdulillah di tahun 2015 awal itu saya coba melamar di PT Oppo ya, Oppo smartphone. Alhamdulillah saya diterima. Setelah itu berjalan beberapa bulan sampai di bulan Juli itu saya dipindahkan ya, awalnya saya di Oppo Center itu dipindahkan ke ada Oppo yang di Lampai ya, IT kalau nggak salah namanya. Nah di sana bahwasanya ada terdengar akan dibuka bukan lowongan ya, akan dibuka JNT Express di Sumatera Barat. Jadi di sana juga ada penawaran nih dari SPP dan juga dari direkturnya waktu itu Ibu Febriona. Ya Bu ya, kalau nggak salah namanya Ibu Febriona, Ibu Yona. Beliau tawarkan untuk menjadi posisi di bagian admin. Jadi untuk admin saya merangkap semuanya Pak Igo. Merangkap semuanya di bagian admin juga, finance, HRD, pokoknya semua yang tentang JNT back office itu saya yang handle. Jadi ada SPP supervisor itu lebih ke bagian lapangan. Nah, jadi untuk handlingnya itu lebih ke saya. Sebenarnya itu juga apa ya? Kalau dipikirkan itu berat. Berarti kan saya yang handle semuanya. Tapi saya disarankan pasti kamu bisa. Ya. Dongkol nggak sih Pak waktu itu? harus ngerjain semua. harus ngerjain semuanya. Oh enggak, karena mungkin beliau melihat dari basic saya lebih kepada administrasi ya. Karena di saat awalnya pendirian tentunya, di saatnya PT mau berdiri atau perusahaan berdiri ada pengurusan administrasi. Mungkin Ibu Febrionanya dan juga SPP yang lain atau teman-teman yang lain melihat lebih ke sana. Mungkin saya lebih bisa menghandle bagian itu. Berarti waktu itu belum ini ya Pak, jabatan belum sekarang ya? Kalau jabatan itu lebih kepada admin ya, admin dan juga finance kalau nggak salah, finance yang pertama. Finance dan juga admin di awalnya. Kesulitannya waktu bekerja saat itu gimana? Double job banyak. Kalau kesulitan sih sebenarnya bisa diatasi ya, mungkin itu lebih diatasi secara bersama. Mungkin saat itu kan saya masih sendiri, jadi kalau saya masih tidak bisa, paling saya koordinasi dengan SPP yang ada di saat itu. Kebayang nggak Pak saat itu kalau JNT akan berkembang pesat sampai sebesar sekarang, sampai ngurusin yang banyak sekarang diurusin 750 orang. Kalau saya lihat sih pasti kebayang dengan JNT pasti akan berkembang dengan maju atau pesat. Karena di sini kita melihat keunggulan kita ya. Karena di awal itu sebelum saya gabung di JNT, mungkin di JNT ini kan lebih jasa pengiriman. Apalagi dengan usung tagline gratis jemput di tempat di saat itu ya. Setelah itu ada lagi bisa menggunakan aplikasi, bisa melacak paket di mana. Itu lebih pada keunggulan JNT dibandingkan dari ekspedisi lain. Saya yakin dengan adanya hal ini pasti JNT maju ke depan. Kita bandingkan dengan yang lain. Kalau kita pengen tahu tentang paket kita dengan ekspedisi lain, pasti keluarga kita yang infokan kita kan. Oh paket saya udah datang, ini udah datang. Dengan kemajuan teknologi yang ada, pasti orang akan beralih ke JNT. Salah satu hal bahwa saya yakin JNT berkembang dengan adanya teknologi yang diikuti oleh JNT itu sendiri. Untuk pertanyaan selanjutnya, kenapa Bapak dan Ibu masih setia nih di JNT sampai sekarang 3,5 tahun, 5 tahun? Kenapa nih? Dari Pak Henry dulu. Ya, mungkin pastinya gini ya, dari kenapa saya masih bergabung di JNT. Mohon maaf aja, secara tidak langsung saya untuk Sumatera Barat ikut merintis perkemahan JNT. Jadi sakitnya, senangnya JNT saya udah tahu. Kalau untuk saat ini secara tidak langsung saya udah merasakan untuk kita udah mendapatkan lah hasilnya apa yang kita tanam dari 5 tahun ini. Kalau awal-awal dulu boleh saya sebutkan, kalau tentang JNT ini orang nggak tahu, orang berasumsi ini JNT apa ya. Mohon maaf, ini jasa
biro perjalanan haji atau segala macam. Kan seperti itu asumsi orang. Karena orang di lapangan itu nggak tahu. Karena kalau nggak kita jelaskan orang nggak tahu gitu ya. Jadi setelah kita jelaskan beberapa tahun kemudian, memang dari masyarakat udah tahu. Wah ternyata JNT ini adalah jasa pengiriman. Jadi asumsi orang sebelumnya tidak tahu bahwasanya kita jasa pengiriman, udah tahu. Itu orang datang ke kantor kita itu beranggapan kita adalah biro perjalanan, kan seperti itu. Kalau yang teman-teman yang satu ini masih ada nggak Pak yang sama Generasi masuk? pertama. Oh sama masuk ya. Kalau yang masih ada itu tentunya Bu Okta ya, Bu Okta ya sampai saat ini menjadi direktur kita ya. Beliau juga kita ada sekitaran 8 orang kalau nggak salah dulu. Yang awal-awal 8 Cuman orang. dengan 8 orang. Ya. Mungkin kalau sebutkan banyak lagi namanya. Oke, selanjutnya dari Bu Stevia, 3,5 tahun nih masih setia dengan JNT, kenapa? Gini, pertama saya masuk di JNT itu pada saat itu saya masih lagi kuliah S2 saya. Nah, saya diberikan nih dispensasi oleh perusahaan, oke, kamu boleh kuliah dengan catatan nanti tetap maksudnya tetap on duty walaupun kamu nanti berada di Bandung, karena kan kuliah saya kan di Bandung. Nah, itu harus PP Padang Bandung. Nah, berarti kan dengan seperti itu kan masa sih dari diri saya sendiri nggak bisa memberikan loyalitas saya kepada perusahaan, sementara perusahaan sendiri dia memberikan dispensasi kepada saya gitu. Sampai akhirnya saya lulus di tahun 2019 di bulan Agustus saya udah mulai menetap di JNT Express. Nah, sampai di tahun 2020 saya juga diangkat kan menjadi seorang manajer HRD pada saat itu. Nah, sempat kemarin-kemarin ini ada beberapa hal yang mengharuskan saya, bukan berarti saya tidak mau lagi bergabung di perusahaan, bukan berarti lagi saya ada suatu pekerjaan yang baru, tapi memang karena ada satu dan lain kesempatan, satu dan lain hal yang mengharuskan saya untuk mundur. Saya udah berbicara kepada atasan pada saat itu, Bu, saya mundur. Nah, cuman manajemen perusahaan akhirnya memberikan saya kesempatan untuk tetap join di perusahaan ini. Nah, alhamdulillah sampai saat sekarang ini saya bergabung di perusahaan dan saya sangat happy. Untuk selanjutnya nih, apa sih impian yang sudah tercapai dan masih pengen dicapai selama di JNT? Impian yang sudah dicapai yang pertama menikah sudah, tentu menikah sudah. Yang kedua dari segi alhamdulillah saya mendapatkan jodoh di JNT ini juga. Nah, yang kedua. Yang ketiga, alhamdulillah juga manajemen perusahaan juga memberikan satu fasilitas yaitu berupa satu mobil. Alhamdulillah. Oh iya, aku mau nanya deh. Tadi Bu CT kan ini lebih enjoynya panggilnya Bu CT ya? Boleh. Karena banyak juga yang manggil Bu CT kan. Tadi kan susah, ada, nama saya kan juga susah ya Pak ya. Jadi saya dengar tadi kayak bukan karena ada penawaran dari perusahaan lain gitu kan. Nah, kalau seandainya nih tiba-tiba ada penawaran dengan salary yang lebih besar, fasilitas yang lebih besar gimana? Saya pastikan saya menolak. Saya pastikan. Kenapa? Karena gini, ada beberapa hal yang bisa diukur dengan uang, tapi ada beberapa hal yang tidak bisa diukur dengan uang. Bukan karena ada direkturnya di sini kan, Bu? Bukan. Kalau itu logika kita itu aja. lebih mahal ya, Bu? Ya, itu lebih mahal. Sudah dipastikan Bu CT itu orang yang setia. Kita lanjut ke Pak Henry, silakan. Kalau untuk mimpi yang dicapai, saya rasa udah ada yang terrealisasi ya dari mimpi-mimpi yang saya inginkan. Kalau untuk sampai saat ini posisi udah, mungkin untuk beberapa hari ini insya Allah ya, manajemen juga sudah memberikan reward atau penghargaan kepada saya. Dalam beberapa hari ini insya Allah akan datang 1 unit mobil. Sebelumnya terima kasih JNT kepada direktur dan juga seluruh manajemen yang sudah memberikan reward ini. Mungkin sebelumnya Nextnya ke depan insya Allah ada lagi kalau bisa ada rezeki. naik haji kali Ada ya ada rumah dan juga insya Allah bisa. Gimana Bu? Naik haji bisa Bu? Amin. Oh iya, sebelumnya Bapak juga dapat penghargaan ya Pak? Oh Ada iya. penghargaan juga ya? Penghargaan itu di tahun 2019 ya, 2019 itu dari kategori back office terbaik. Ya, itu di tahun 2019 di bulan Januari ya. Terbaik di Sumatera Barat. Kita sekarang ada pertanyaan nih khusus untuk HRD dan khusus untuk head office. Nah, kita mulai dari HRD dulu. HRD itu kan dikenalnya galak, ya, dikenalnya tegas kalau di luar ya Bu CT. Nah, kalau Bu CT sendiri apa sih orang nggak tahu tentang HRD yang sebenarnya di balik layarnya? HRD itu seperti apa sih?
agak gini. Enggak, ini biar kasih kejelasan juga buat teman-teman. Gini loh, sebenarnya gini, kalau untuk urusan aturan perusahaan, saya memang mengikuti alurnya itu SOP. Tapi kalau untuk di luar dari itu, tim HRD friendly. Gitu loh, friendly. Mau konseling boleh, mau pergi nongkrong boleh. Malah dari beberapa karyawan kita juga pernah kok nongkrong sama kita, nonton, karaokean, pernah gitu loh. Mungkin bisa juga dari Pak Igo gitu kan, gimana tipe saya. Lumayan gitu. kenal juga sih itu kan, gimana soal kerjaan, gimana soal ini beda gitu. Terus pengalaman paling nggak ngenakin selama jadi HRD itu apa? Pengalaman paling gak enak selama jadi HRD nggak ada sih, kalau menurut saya nggak ada. Nah, kalau senangnya jadi HRD selama jadi HRD itu apa? Senangnya jadi HRD pertama berbaur pasti. Berarti kan secara nggak langsung kalau divisi HRD ini kan kita mengenal semua karyawan. Lebih ke itu sih, berbaur. Satu-satu itu Bu Ceti kenal semuanya sampai 700 Semua namanya enggak, kalau nama otomatis kan saya punya di data, tapi minimal dari 75% bisa berbaur. Kita kan komunikasi kita kan tidak harus bertemu langsung, bisa dari via chat. Apa sih arti tim buat Ceti sendiri? Tim bagi saya penyemangat saya gitu. Bukan berarti kalau senangnya saya sendiri saya nggak semangat ya. Cuma dengan adanya tim ya lebih membantu satu sama lain. Kalau dari Bu Ceti sendiri menganggap tim itu apakah bawahan atau gimana? Enggak, rekan kerja saya. Rekan kerja. Nah, sekarang kan HRD ada 3 orang ya. Ada Bu Shirley, ada Bu Nadia juga. Nah, menurut KCT, tim HRD yang sekarang asik nggak sih? Asik, tapi tetap ada plus minusnya juga. Tapi mereka saling melengkapi. Antara kami bertiga itu saling melengkapi. Jadi ada yang tidak ada di saya, tapi ada di mereka. Ada yang tidak ada di mereka, ada di saya. Jadi kita saling melengkapi. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa. Tapi mungkin dari beberapa kami itu mempunyai porsi yang lebih masing-masingnya. Saling menutupi. Terkait dengan harapan nih, Pak Igu. Kan yang mana? Oke, kalau yang dari podcast sebelumnya kan ada yang selain di JNT ada yang pengen buka usaha sendiri, terus ada yang pengen ini naik ke back office juga, pengen berkarir juga gitu kan, kayak episode 1 dia nggak mau gitu. Selerinya udah besar dia nggak. Episode 2 dia mau tuh masuk gabung dengan back office gitu kan. Tuh kalau menurut tanggapan Bu Ceti sendiri gimana sih itu? Ada nggak sih kemungkinan? Kemungkinan dari mereka itu ada saja. Gini loh, nggak ada yang tidak mungkin. Selagi kita masih berusaha, nggak ada yang tidak mungkin. Gitu. Jadi kalau misalnya mereka mau berkarir atau mereka mau naik ke tingkatan yang lebih tinggi, bisa saja. Atau dari manajemen pun tidak menutup hal yang seperti itu. Kalau rasanya mereka memang mempunyai standar yang sesuai dengan apa yang kita inginkan, mereka pasti bisa. Yang penting dari diri mereka sendiri aja. Jadi buat teman-teman yang sudah duluan podcast kemarin ataupun yang lagi dengerin nih, yang memang kepengen mengembangkan karirnya, ya baik-baiklah kerja ya. Tingkatkan kinerja dan pasti manajemen nggak bakalan buta. Sekarang kita lanjut ke Pak Henry Donald. Apa sih suka dukanya selama sekarang jadi head office JTX? Kalau sukanya sih tentunya ya, apa ya, bisa menjadi head office nih ya. Sukanya itu tentunya bisa bekerja sama lah, sama dengan banyak orang atau banyak divisi. Kalau suka tentu kalau kita bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama gitu. Itu sukanya. Kalau untuk dukanya sampai saat ini nggak ada yang duka-duka, yang masih happy aja sampai saat ini. Palingan pengalaman itu. Pengalaman itu ya, pengalaman itu merintis gitu ya. Merintis aja itu aja. Tapi alhamdulillah ya, dari merintis itu udah ibaratnya udah kita rasakan apa hasilnya ya. Dari awal-awal dulu emang orang nggak tahu JNT jadi payah ya. Jadi payah kerja. Mungkin Pak di sini juga ada temannya Pak Arvin ya. Mungkin beliau juga udah tahu kan bagaimana kita merintis JNT dari awal. Ya, sampai saat sekarang ini ya sama-sama kita rasakan lah hasilnya. Mungkin Pak Igo juga udah tahu kan hasilnya seperti apa. Kalau di sini kan Bu Stefia sebagai HRD, Pak Henry Donald sebagai head office. Nah, orang kan taunya sosok 2 orang ini orang yang tegas. Kan? Apalagi kalau Bu Stefia orang yang galak katanya kalau HRD itu. Nah, sebenarnya nih kalau diri pribadi dari Bu Stefia dan Pak Henry Donald sendiri, masing-masing tuh orang yang seperti apa sih? Gimana Pak Henry? Kalau untuk pribadi saya tentunya orangnya lebih apa ya, komunikatif atau berkomunikasi. Intinya kita untuk memutuskan sesuatu itu, bang ini secara tidak langsung kan keputusan di saya untuk keputusan hal. Tapi kalau itu bisa dibicarakan, istilahnya itu bisa dipahami, itu bisa diselesaikan. Tapi kalau memang tidak, udah melanggar dari aturan-aturan,
kita langsung tag aja, ini udah masalah gitu. Intinya komunikasi ya, jelaskan apa problemnya, nanti kita dengarkan, nanti kita bahas ini mau diselesaikan seperti apa. Oke, berarti Pak Hendri Donald itu orang yang demokratis ya, orang yang komunikatif juga. Nah kalau Bu CT sendiri nih, sosok yang seperti apa sih aslinya? Oke, kalau untuk yang asli ya, tapi gini, Ada yang kalau untuk asli. pekerjaan, gini, kalau untuk karena gini, saya pribadi yang berbeda pada saat saya ditata di ruang lingkup pekerjaan dengan di ruang lingkup di luar pekerjaan saya yang berbeda. Kalau untuk dalam ruang lingkup pekerjaan memang bisa Bapak tanya dan Ibu tanya kalau satu itu ya satu gitu loh. Tapi kalau seandainya untuk di luar, saya tipe orang yang fleksibel kok, supel, cerewet emang dari sananya. Tapi kalau untuk yang kayak pemarah, kalau untuk yang egois atau segala macam, kalau untuk di luar dari pekerjaan saya enggak, saya supel. Nah, kurang lengkap nih kalau kita nggak nanyain tentang atasannya. direktur dan juga GM. Nah, Bu Stevia dan Pak Hendri Donald sendiri, menurut kalian berdua, gimana sih GM kita nih, terus juga direktur kita? Tapi jujur loh. Jujur loh. Gak apa-apa. Dimulai dari mana? Saya atau Pak Hendri Donald? Pak Hendri Donald dulu deh yang Bagaimana? lihat. Ya, Oke. yang bagian direktur atau bagian general manager? General General manager. manager. GM Pak Tanto ya, Pak Tanto Anggara. Kalau untuk Pak Tanto kan udah 2 tahun nih. Udah 2 tahun ya Bu Stevia. Iya, 2 tahun. Udah 2 tahun gabung di kita di JNT. Sampai saat ini beliau itu pasti setiap hari memberikan motivasi ke saya. Motivasi tentang pekerjaan, motivasi ya mungkin di luar pekerjaan beliau juga pernah cerita. Ribut pernah nggak Pak? Ribut palingan bahas tentang kerja juga sih, ini kenapa operasional, ini kenapa delivery, palingan bahas tentang itu aja. Tapi kalau ribut-ribut amat nggak ada ya Pak Tanto ya. Paling kita ini Pak Donald ini kenapa delivery ini kita nggak bagus, oh ini Pak ya coba take down atau segala handle segala macam gitu. Baik nggak Pak orangnya? Kalau Pak Tanto saya akui kalau secara 2 tahun ini ya udah kenal dengan beliau ya. Ya tentunya dengan kalau baiknya ya kalau baik sangat baik, tapi kalau marah beliau juga ada marahnya juga gitu. Ya, marahnya itu tentu beralasan ya kan. Kalau baiknya juga tentu beralasan. Itu sih Pak Tanto yang saya nilai. Kalau Bu Okta ya, Bu Okta itu udah 5 tahun ya saya bersama beliau. Tentunya udah tahu lah sedikit banyaknya karakternya Hati-hati loh, jawabannya mempengaruhi ini loh. Enggak, saya kan minta jujur nih kan. Cancel loh. Silakan. Bu Okta itu yang saya nilai orangnya iya, Apa lo? iya, enggak gitu kan. Ya kalau saya nilai seperti itu. Terus orangnya beliau itu kalau bahasa di luarnya visioner ya. Apa yang beliau tanamkan atau yang beliau tuju harus tercapai. Nah, ya intinya dengan planning ya, dengan action, evaluasi dan monitoring seperti itu. Memang seperti itu kalau Bu Okta yang saya nilai. Sekarang ini contohnya saya beliau percayai untuk divisi ini ya kan. Berarti beliau juga pasti akan menilai saya gitu. Intinya beliau orangnya detail. Saya nilai bahwa tadi detail orang. Visioner juga. Apa yang beliau tanamkan itu sama-sama kita harus kita capai gitu. Kalau dari Bu Stevia sendiri nih, kalau untuk GM-nya seperti apa? Dan Kurang lebih sama apa yang dibilangkan dengan Pak Hendri Donald tadi. Secara kalau untuk secara pekerjaan sama, kita mengikuti alur semuanya. Cuma mungkin Ada yang di mungkinnya, luar- cuma mungkin. garis bawah underline mirip. ada yang di luar dari Bapaknya itu. melotot loh Bu. Nih, Awas lo, Pak awas. Tanto itu terkenal dengan the king of the traktiran. Oh. Nah, Raja traktir ya. Raja Traktir habis ini. dan nah ada dengar kan suara-suara nah Abis ini dapat Ya. traktiran kali ya. dan gampang Bener banget Pak? Iya tuh. dan gampang banget Pak ini dong Pak ya udah Pak ini dong Pak ya udah itu kesemuanya berlaku adil ke semuanya, tidak ada saling membedakan, tidak ada, tapi berlaku adil untuk semuanya. Terus kalau untuk ya jaya pasti karena gini setiap ada yang ulang tahun di back office Selain itu the king of traktiran juga the king of ini. direktur, namanya? sutradara. Jadi dia tuh punya kayak rumah produksi sendiri. Rumah Apa ya produksi kalian sendiri. namanya? Tim jahil. Prank, prank. Tim jahil. Tim jahil. Nah, Pak Tanto itu tipikal orang memang yang jahil. Jadi setiap ada yang ulang tahun pasti siapa di balik layarnya itu siapa? Yang siapa ya beliau gitu. Pernah kena batunya nggak Oh, tuh? pernah. Apa nangis Yang maksud- ya, Bu? Ya, apa Saya nangis? pernah saya sampai nangis. Sampai saya itu bawa saya dikerjain pada saat saya ulang tahun. Saya bawa meteran, saya bawa tali buat ngukur satu ruko yang lumayan luas. Dan bodohnya saya ngikutin gitu loh pada saat itu karena emang kayak real. Jailnya pada saat itu emang kayak real, tanya saya dikerjain.
Kalau dikerjain balik pernah nggak? Dikerjain balik, saya Ngerjain belum pernah balik. sih ngerjain balik. Wah, boleh tuh. Belum pernah saya ngerjain Pernah nggak balik. waktu itu sampai Pak Tanto nangis kan? Waktu ulang tahun. Oh itu Yang waktu itu Waktu ulang tahun Pak Tanto. enggak, itu posisinya saya belum ada di sini, masih Oh, nggak ada PP, budgetnya. masih PP Padang sampai Bandung. nangis loh Bu. Oh bisa nangis Pak? Kamu saya lempar loh Pak. Gitulah. Kalau Pak Tanto itu ya, the king of traktiran. Mm-mm. Sama Jail. Kalau untuk Gokta dari di luar pekerjaan semuanya sesuai. Kalau di luar pekerjaan ya, kalau di pekerjaan. Tapi kalau untuk di luar pekerjaan, uniknya Gokta itu kalau ngomong itu medok, saya gini. Medok. Koma alay. Itu uniknya Gokta. Jadi gini, Gokta itu tipe orang yang tidak suka meninggi gitu loh. Jadi dia berusaha untuk berbaur dengan siapapun. Nah, tipe Berarti nggak lo gue gitu. Oh itu ada. Bapak bisa dicontohkan Pak? Lupa saya. Ngapain bro? Gimana tadi? Lu keren hari ini. Alhamdulillah. Kalau Gokta yang saya suka sih itu sih berbaur dengan semuanya, tidak ada memandang dia rendah atau dia tinggi atau dia siapa, enggak, tetap menyamaratakan untuk semuanya. Tapi emang ciri khas Gokta kalau mau ngomong bisa diperhatikan yang tadi ya Bu, Iya Bu, contoh. pune wah. Kebetulan nih suami dan istrinya kan orang JNT juga. Nah kali aja nonton ya. Iya. Mungkin sedikit pesan untuk suami dan istrinya dari Pak Hendri dan Iya. Nah, sebelumnya Saya. terima kasih nih pada istri saya tercinta, Veni Vinetra ya. Udah support saya dari mungkin lama lah, dari beberapa tahun dengan saya. Istilahnya dekat, setelah itu bergabung saya dengan Bergabung JNT, tetap disupport setiap kerjaan saya, dan akhirnya saya bisa alhamdulillah menghalalkan ya di tahun 2018 saya menghalalkan ya. 2017 saya di tahun 2017 di Desember ya 2017, alhamdulillah setahun setelah itu saya dapat anak laki-laki Saya. namanya Mishari Aksa Dove. Nah kalau untuk Dove itu mungkin udah tahu ya, itu nama Donald saya dan Donald dan Feni. Gitu. Ya, terima kasih my wife ya. My wife. gini dong. Pak. Assalamualaikum. Udah support, dukung setiap aktivitas saya mulai dari setiap hari lah. Nah, pasti disupport. Sampai saat ini alhamdulillah sudah bisa memberikan sedikit apa yang diinginkan bersama. Terima kasih sudah menjadi ibu dari anak. Ya, terima kasih. Yeah. Tentunya ya, terima kasih. Setiap hari itu diucapkan. Ekspresinya. Ya, silakan selanjutnya Bu Iya, Stefi jangan ya. mau kalah sama ini yang baru. Buat suami saya, terima Cintanya kasih. nggak ada? Sayang. Ada, suami saya tercinta. Namanya Terima kasih telah menerima keadaan saya. Maksudnya gini loh, kita sama-sama bekerja, kita sama-sama berkarir. Terima kasih telah menerima keadaan saya seperti ini. Terus semoga kita sama-sama menua bersama dan bahagia bersama. Nah kita udah dua pertanyaan terakhir nih Pak. Nah buat Bu CT sama Pak Hendri Dola sendiri, apa sih harapan ke depannya untuk Bu CT dan Pak Hendri Dola secara pribadi? Mulai dari saya ya. Oke. Harapan ke depan saya tentunya saya tetap ingin bergabung di JNT. Tidak ada alasan apapun kalau seandainya saya keluar pun memang itu tidak ada karena alasan yang merugikan dari JNT-nya. Intinya saya tetap ingin bergabung sampai nanti JNT ini berkembang seberkembang-kembangnya. Kalau dari saya dulu. Kalau Pak Hendri Dola sendiri? Yang bagian mananya Bu? Yang buat diri sendiri boleh, buat JNT boleh. Harapannya buat sendiri-sendiri ya. Buat diri sendiri ya. Kalau untuk buat diri sendiri harapannya masih bisa, tentunya untuk di JNT ini masih bisa memberikan kontribusi atau yang positif lah untuk JNT ya. Selagi saya masih dipercayakan dengan posisi-posisi ini, insya Allah akan saya berikan apa yang saya bisakan terbaik untuk JNT. Untuk kedepannya untuk JNT semoga semakin maju, tetap eksis dan berkembang, dan kita juga bisa merasakan keberhasilan JNT itu sendiri. Terakhir nih, kamera aktif. Nah, silakan memberikan semangat untuk teman-teman JNT kita yang ada di lapangan ataupun yang ada di back office. Mulai dari Bu Cete. Ya oke. Buat yang ada di lapangan semangat ya, walaupun sekarang musim hujan tetap semangat.
Terus kalau seandainya kulitnya ada yang dari putih ke yang hitam, tetap semangat. Karena kan kita mencari uang ya. Mungkin nanti bisa dibeli sunblock buat putih kembali. Nah untuk rekan-rekan yang ada tim back office, mudah-mudahan kita saling bekerja sama dengan tim yang di lapangan. Sehingga pekerjaan kita selaras antara di lapangan sama yang di back office. Terima kasih. Terus untuk Pak Henry Donald, silakan. Oh, Masih semangat untuk semangat untuk tim di lapangan ya. back office. Yang pertama untuk back office, tim back office tetap kompak, tetap solid, tetap memberikan yang terbaik untuk tim-tim di lapangan. Ya, ibaratnya kita ini istilahnya tempat bertanya dari mereka di lapangan. Kalau mereka tidak tahu tentang operasional, tidak tahu tentang sistem, tentunya kita yang langsung Banyak juga yang take nanya, over. Pak. Tentunya setiap hari pasti adalah pertanyaan-pertanyaan dari tim lapangan. Intinya kalau tagline kita di divisi IT Network ya, anywhere anytime, kapanpun kita siap. Kalau hal yang berkaitan dengan divisi tersebut. Itu lebih dari back office ya ke lapangan. Dan untuk tim yang di lapangan tetap semangat ya bekerja walaupun saat ini kita lagi COVID-19, Corona, kita tetap semangat, tetap mengikuti instruksi baik dari pemerintah, dari manajemen dengan standar-standar yang sudah ditetapkan, baik pakai APD, pakai masker, pakai hand sanitizer. Intinya saya lihat kalau untuk JNT insya Allah sudah menjalankan hal itu. Tergantung kita di lapangan bagaimana lagi. Perusahaan juga support ya Pak. Ya, perusahaan sudah support dari awal bulan April ya kalau nggak salah saya, April sampai sekarang dari perusahaan, dari manajemen tetap mendistribusikan baik itu masker, hand sanitizer dan juga sarung tangan. Ya itu sih permintaannya kepada tim di lapangan, tetap jaga kesehatan, tetap fokus dengan apa yang dikerjakan. Baik, itu tadi obrolan kita seputaran HRD dan head office juga. Ya. Terima kasih atas waktunya Bu Cete. Terima Sama-sama, kasih atas Bapak. waktunya Pak Antu. Semoga nanti kedepannya lebih sukses lagi. Amin. Ya. Amin. Dan mana tahu nanti boleh numpang juga di sini. Bisa. Boleh. Dan buat yang dengar, selamat bekerja. Semoga termotivasi dengan cerita-cerita dan sharingan dari Bapak dan Ibu ini. Kita akhiri dengan Kita tunggu untuk video Berikutnya. YouTube selanjutnya dalam konten COD. Curhatan orang dalam. Bye.